tidak laku. People power ditolak. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Berbagai elemen rakyat termasuk ormas keagamaan menolak dengan sangat tegas aksi people power maupun demo buruh yang akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Selain menciptakan ketakutan masyarakat, aksi tersebut hanya akan mengganggu Kamtibmas yang berdampak buruk pada perekonomian yang saat ini sedang tumbuh pasca COVID-19. Seluruh para founding father dari negara ini, terutama juga termasuk dari para kalangan ulama serta pesantren, telah menyepakati suatu hal secara bulat bahwa Indonesia memang dibangun sebagai negara yang Darul Mu'adah, atau merupakan sebuah negara yang dibangun dengan berbagai macam kesepakatan serta nilai di dalamnya. Dengan adanya fakta tersebut, maka menyebabkan pilar keempat yang terdapat di dalam Pancasila sebagai dasar filosofi negara, utamanya adalah terkait dengan permusyawaratan memang menjadi sangat penting untuk ditekankan karena di dalam Pancasila sendiri memang merupakan dasar negara yang hendaknya bisa dipergunakan oleh semua elemen bangsa dalam bagaimana tata cara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Mengenai hal itu, Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Ahmad Nurul Huda HM menyatakan bahwa memang terdapat peran-peran tertentu yang sudah hendaknya bisa dan bahkan harus dimainkan oleh berbagai macam kelompok komponen bangsa ini. Dalam rangka untuk memberikan banyak masukan yang baik serta mengutarakan kritik yang konstruktif demi kepentingan bangsa. Namun, meski terdapat kebebasan untuk melakukan kritik demi kebaikan bersama tersebut, namun tetap saja hal tersebut hendaknya bisa dilakukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, utamanya dalam berpolitik di tanah air. Maka dari itu, penting pula kepada semua pihak untuk bisa sangat memperhatikan bagaimana caranya memberikan kritik atau masukan, termasuk juga teguran dan saran kepada pihak pemerintah Republik Indonesia agar dilakukan dengan cara yang baik. Lebih lanjut, membahas mengenai bagaimana adanya gagasan terkait dengan sejumlah pihak yang mengumumkan bahwa tepat pada tanggal 10 Agustus 2023 akan menjadi momen untuk melakukan penggerakan massa dalam gagasan dan gerakan people power. Pihak PBNU dengan tegas menyatakan kalau hal itu bukanlah merupakan sebuah gagasan yang bagus. Banyak sekali pendapat yang kemudian bermunculan mengenai pihak tertentu yang dengan sengaja terus menggemakan aksi dan gerakan massa bertajuk people power itu, yang mana memang memiliki satu tujuan, yakni untuk bisa melengsarkan pemerintahan yang sah saat ini, yakni di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa di antara pendapat tersebut adalah terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak itu merupakan barisan sakit hati. Bukan hanya itu, namun bisa juga gerakan massa people power yang hendak dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 tersebut juga bisa jadi dikarenakan adanya kebencian yang sangat mendalam, sehingga memang dengan sengaja menyerukan kepada banyak orang untuk berkumpul guna melengsarkan pemerintahan yang saat ini masih sah dan dilindungi oleh konstitusi negara, atau juga agar bisa membuat suatu kegaduhan pada situasi negara yang sebenarnya tengah baik-baik saja. Sama sekali tidak ada alasan yang bisa dibenarkan mengenai adanya penggalakan seruan massa untuk melakukan gerakan people power. Terlebih karena saat ini negara sendiri sedang dalam situasi dan kondisi pemerintahan yang sama sekali tidak ada isu di dalamnya. Sama sekali tidak terjadi permasalahan besar di dalam negeri. Terlebih, justru banyak riset dan data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dari masyarakat sendiri kepada bagaimana berjalannya pemerintah Republik Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini mencapai lebih dari 80% masyarakat mengaku sangat puas. Sehingga, tentunya dengan seluruh fakta dan data yang tersedia tersebut, sebenarnya sama sekali sudah tidak relevan lagi apabila sekelompok masyarakat termasuk para buruh yang dikabarkan hendak melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang akan menggelar people power.
Sejumlah kabar telah beredar bahwa para buruh akan melangsungkan aksi besar-besaran pada tanggal tersebut di beberapa titik seperti Istana Kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan untuk mencabut atau membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker RI, Ida Fauziah menyarankan agar para buruh tidak melakukan demo dalam penyampaian aspirasi mereka. Pasalnya, pemerintah sendiri sudah menyediakan forum penyampaian aspirasi dengan jauh lebih tenang. Saat ini, pihak Kemenaker sendiri sudah sangat terbuka untuk bisa menyerap seluruh aspirasi, dan sebenarnya seluruh aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan sendiri juga telah terakomodir. Maka dari itu, daripada terus melakukan sejumlah aksi demonstrasi secara besar-besaran, apalagi sampai menggerakkan banyak massa dalam gerakan people power yang tentunya akan sangat berpotensi untuk mendatangkan banyak dampak negatif lain, tentunya akan menjadi jauh lebih baik lagi apabila penyampaian aspirasi bisa dilakukan di dalam sebuah forum yang telah disediakan agar tidak tercipta kegaduhan. Terlebih, dari pihak PBNU sendiri sudah menegaskan bahwa gerakan People Power 10 Agustus 2023 bukanlah merupakan sebuah gagasan yang baik. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak. Inilah dia alasan-alasan dan kenapa IKN ini menjadi relevan dan wajar ya. Pak Jokowi kemudian wirawiri ke sana kemari untuk mewujudkan IKN yang sekarang sudah menjadi undang-undang ini. Memang tugas presiden untuk melaksanakan undang-undang, justru salah kalau misalnya presiden mengabaikan undang-undang. Jadi secara substansi Mas Rocky Gerung ini udah ngawur ya, itu substansi ya. Kemudian secara adab berbicara, tentu kalau kita menyebut seorang presiden dengan sebutan bajingan yang tolol akan menghadapi berbagai macam konsekuensi ya. Yang pertama adalah konsekuensi sosial. Jadi wajar kalau misalnya banyak sekali orang yang marah dengan Mas Rocky Gerung. Dan yang kedua adalah konsekuensi hukum ya. Nah, saya nggak mau berbicara terlalu banyak soal konsekuensi hukum karena saya pribadi ya itu berpendapat bahwa seseorang itu boleh mengucapkan sesuatu yang bisa saja membuat orang lain nggak senang. Itulah demokrasi, dan demokrasi ini telah berhasil diterapkan ya di Indonesia di era Pak Jokowi ini. Kalau nggak, Mas Rocky sekarang nggak lagi bernafas di alam bebas ya. Nah, itulah dia ya. Jadi wajar kalau kemudian Mas Rocky menghadapi konsekuensi sosial, dibully segala macam ya, walaupun saya nggak setuju juga sama pembulian, tapi itulah konsekuensi yang Anda hadapi ketika Anda dengan biadabnya ya menyebut presidennya 280 juta rakyat Indonesia dengan sebutan bajingan yang tolol.